Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita setelah Lebaran mulai ngaji lagi. Ya, hari ini kita ngaji di rumahnya Bang Ajat. Ya, ini lihat ruangannya udah disiapkan untuk ngaji. Ya, mudah-mudahan makin rajin, ya, makin rajin, makin semangat. Ya, karena ini kayaknya berat sekali nih memulainya ya. Sama dengan kita ngontel sepeda tua. Kalau awal-awal tuh sebelum jalan itu berat, ya. Tapi kalau sudah jalan, ya, apalagi di turunan itu melesat. Nah, ini kita mulai lagi. Mudah-mudahan ini diberikan kekuatan, ya, kemauan, kemudahan untuk melangkah kaki ke menuntut ilmu, ya. Dari saya itu dulu. Pak Ade ini akan menyampaikan materi tentang nahwu, ya. Silakan Ustadz Ade, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau Kaden masih ingat atau sudah lupa ya tentang materi nahwu ya. Karena selama Ramadan kemarin kita fokus ke Al-Quran ya, khususnya untuk perbaiki bacaan Al-Quran. Ada juga teman kita Pak Ajat ya, itu mengikuti daurah bahasa Arab di Al-Mansurah yang dimana Pak Ajat nahwunya sampai mana tuh? lupa sampai lupa. Ya, kalau nahwu itu pasti yang kita pelajari itu 3 komponen ya Pak. Nah, ulang lagi ya, 3 komponen itu mengikuti apa aja tuh? Pertama huruf, ya. Kedua kata, ketiga kalimat. Ini udah konteksnya ini aja, huruf, kata, dan kalimat. Huruf itu bahasa Arabnya apa? Al-harfu ya. Al-harfu. Nah, ini. Kalau kata itu bahasa Arabnya al-kalimat. Kalau kalimat tahu bahasanya? Jumlah. Masya Allah. Beda sendiri ya Pak, ya, ikut daurah sih ya. Jadi ini komponen awal yang harus kita kuasai. Sebenarnya kalau kita baca Quran juga, Quran itu terdiri dari huruf, kata, dan kalimat. Karena nggak mungkin kita dilepas daripada itu. Cuman bedanya kan kalau Al-Quran itu pakai huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah itu ada berapa Pak? Masih ingat nggak? Ada 30, 29, atau 28? Ayo. 28 atau 29? Ya, ada yang bilang alif itu bukan termasuk huruf hijaiyah karena dia itu nggak bisa dibaca ya kalau nggak ada harokatnya. Jadi ada yang bilang 29, ada yang bilang 28. Tapi Syekh Utsaimin lebih mengarahkan ke 28. Syekh Utsaimin pendapatnya. Jadi tanpa alif ya? Tanpa alif itu termasuk 28 ya. Kalau 30 berarti lengkap banget tuh sampai disebutkan alif lam alif ya. Ada kan lam alif tuh disebutkan. Kalau 30, tapi kalau enggak 30 ya 29 sebenarnya. Ya, ini komponennya. Nah, kita masih ingat enggak huruf itu dalam bahasa Arab dibagi berapa? Ayo. Huruf dalam bahasa Arab dibagi menjadi berapa? 2. Satu huruf apa? Mabani. Masya Allah. Al-mabani sama al-ma'ani. Apa yang dimaksud dengan huruf mabani, Pak Haji Tasino? Mabani itu bermakna. Mabani, maba, ma'a. Nah ini kalau ma'a yang bermakna ini yang bermakna, yang itu tidak bermakna. Nah, tidak bermakna itu berarti huruf apa misalnya? Alif. Yang huruf hijaiyah ya. Waw. Alif, wawu ya. Dari alif sampai hijaiyah itu tidak ada artinya. Artinya huruf-huruf ini emang nggak punya terjemah dalam bahasa Indonesia. Nah kalau huruf ma'ani itu huruf yang bermakna. Contohnya apa aja? Huruf jar. Nah, apa aja huruf jar tuh? Min, ila, an-a'la, tiba, bukan. nah, min ila, ini masuk huruf jar. Ya, ini huruf yang punya makna Pak.
walaupun dia huruf tapi dia punya makna. Artinya punya makna itu berarti dia punya terjemahan. Jadi ada artinya di bahasa yang lain tuh, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, namanya huruf ma'ani. Ya, paham ya? Habis ini paham nggak Pak? Insya Allah. Jadi huruf mabani itu huruf apa? Mabani itu tidak bermakna. Tidak bermakna. Huruf hijaiyah itu secara keseluruhan dia huruf mabani, nggak ada artinya. Kecuali kalau disambung, misalnya ada huruf ba, ditambah ya, ditambah ta, dibacanya baitun, nah ini baru punya arti. Ya, ba tambah ya tambah ta, baitun rumah. Oh, nanti ini susunannya ba, ya, ta ini disebut huruf mabani. Kalau dijadiin satu baitun maka namanya kata, gitu ya. Ya, paham nggak Pak? Nah, gitu ya. Kalau ma'ani huruf yang punya arti. Arti itu berarti punya terjemahan dalam bahasa yang lain. Bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Jepang atau bahasa yang lain. Baik. Kemudian kata dalam bahasa Arab dibagi jadi berapa kata? Kata nih dalam bahasa Arab dibagi jadi berapa? Ayo, ingat nggak? Ayo, kata menjadi 3, benar Pak Aja. Kata menjadi 3, apa aja tuh? Kata isim, kata fiil, sama kata huruf. Nah, ini sebenarnya huruf ma'ani ini sebenarnya juga bisa disebut kata sebenarnya. Jadi pertama apa? Isim. Kedua apa? Fiil. Ketiga apa? Huruf. Saya dari kuliah di Libya sampai sekarang kuliah di Indonesia. Bekal yang paling penting dalam mempelajari bahasa Arab adalah menguasai 3 komponen ini. Kalau antum sudah pintar, bisa ngomong, bisa terjemah, Masya Allah kan, langsung ngerti, ngonek, bisa ngomong, bisa menerjemah. Kan kata dosen saya yang dari Maroko, kalau kita mau pintar terjemah itu harus pintar ilmu nahwu. Udah, bisa kita menerjemah. Baik terjemahannya terjemahan tertulis Arab ya, ataupun terjemahan orang Arab ngomong. Lebih susahan itu orang Arab ngomong Pak, karena orang ngomong itu kan ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau tulisan mah ya bisa diulang-ulang, dibaca lagi dibaca. Makanya menerjemahkan dalam orang ngomong itu lebih sulit daripada menerjemahkan tulisan. Karena kalau tulisan kan terbaca sih. Kalau orang ngomong, kalau bisa diulang lagi kan nggak bisa. Makanya kan kalau terjemahan, kalau antum hadir di tablik akbar istiqlal itu kan Ustaz Firanda biasanya itu kan nulis fokus kan. Karena kalau sampai salah sedikit aja tulisannya, artinya nanti beda. Kalau ditulis nggak fokus, baru kalau saya berhenti, baru dia berhenti. Ya. Karena kalau sampai kelewat tulisannya, wah ini tadi saya ngomong apa ya? Saya nggak mungkin bisa ngulang lagi. Tadi ngomong apa? Nggak bisa diulang lagi kan? Bahasanya pasti beda. Nah itu. Nah kalau aku mau menguasai terjemah yang isim, fiil, huruf ini. Isim itu apa artinya? Kata benda, Masya Allah, Pak Santo, saya ingat. Kata benda ya. Kata benda. Fiil apa artinya Pak? Kata kerja. Huruf apa namanya Pak? Ya huruf ya. Artinya huruf ma'ani yang punya makna. Nah gini Pak, kalau bahasa Arab itu kan mengalami perubahan kosakata ya. Kayak gini loh, zaman dahulu ada nggak HP? Nah, HP itu baru ada kosakatanya ketika zaman sekarang. Jadi bahasa Arab itu bukan secara agama ya, makanya kan bukan berarti orang pintar bahasa Arab itu dia pintar agama Islam, enggak. Karena Islam itu kan kalau kita belajar fikih ya berarti harus belajar usul fikih, qawaid fikih gitu. Jadi nggak mesti bahasa Arab aja. Nah, tapi bahasa Arab itu pengantarnya. Antum kalau mau masuk rumah nggak ada kuncinya, kira-kira bisa masuk nggak rumah itu? Nah, bahasa Arab itu kuncinya ilmu. Jadi kalau ada rumah isinya ilmu, kita nggak punya kuncinya, nggak bisa masuk tuh. Nah, bahasa Arab itu untuk menyelami ilmu hadis, untuk menyelami ilmu akidah, untuk menyelami ilmu apalagi fikih, itu kuncinya bahasa Arab. Karena ulama kita nulisnya pakai bahasa apa, Pak? Bahasa Arab, walaupun bukan dari Arab ya. Ada yang tinggalnya mungkin di Mesir, di Maroko, di mana di Sudan. Nah, itu negara-negara bukan Arab itu sebenarnya, Pak.
Afrika, tapi dia itu menggunakan bahasanya bahasa Arab dalam omongannya. Nah, makanya ulama-ulama itu banyak lahir dari sana. Mereka juga pasti belajar bahasa Arab tuh, karena bukan asli dari Arab. Kayak siapa? Imam Bukhari dari Bukhara. Nah, Imam Bukhari itu bukan orang Arab pastinya, tapi dia menulis kitabnya dengan kitab apa? Tulisannya dengan apa? Bahasa Arab kan. Untuk baca Sahih Bukhari itu semuanya dengan bahasa Arab. Padahal Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Artinya bukan orang Arab asli gitu loh. Dia orang ajam, itu orang non Arab. Nah, apalagi kita kan maksudnya tidak menguasai. Makanya penting sekali untuk orang yang mau pinter agama itu pinter bahasa Arab. Atau Ustaz Yazid kalau dai nggak bisa bahasa Arab nggak bisa disebut dai. Kan gimana dia memahami Al-Quran, bagaimana dia memahami hadis kalau dia nggak bisa bahasa Arab. Makanya pelajaran pertama yang kebetulan kita punya teman ya namanya Rijal itu kan belajar di Ustaz Yazid ya. Itu katanya beliau bahasa Arab itu luar biasa di pondok satu. Sampai ngomongnya iya, baca kitabnya iya. Saya tahu Ustaz Yazid bahasa Arab ini ada inti dari semuanya. Kalau intinya ini udah dapat, semua ilmu antum bisa lari nyatu. Gimana kita misalnya ada kajian tabligh akbar dengan syekh. Wah ini padahal ilmu semua tapi dengan bahasa Arab. Aduh dengan bahasa Arab. Ya, gimana ya baca ikut. Padahal itu isinya syekh doktor Pak. Tulisnya kalian nggak kelihatan nggak Pak? Bukan ketinggian ini. Yang di sana yang ada tangan dari sini pas. Iya, pasti di sana. Dia pakai mobil saya cuma ngomong. Iya. Nah, kata benda, kata kerja. Nah, gini Pak. Kalau kata benda, kata kerja itu kita bisa tahu dia kata benda, kata kerja itu kan dari arti, iya nggak? Kalau kita nggak tahu artinya, bisa nggak kita menentukan ini kata kerja, kata benda, bisa nggak? Bisa dari ciri-cirinya. Ayo, pastikan nggak ciri-ciri isim itu apa, ciri-ciri fi'il itu apa? Nah, ciri-cirinya isim itu adalah Lutjer. Lutjer, ada satu. Alam. Ada alam. Alam artinya apa? Alam itu nama orang. Iya, terus? Kan? Kemudian ada tak marbutoh. Iya. Kan? Kemudian ada isinya ada 5 ya? Ada 6, antum ada 6. Tadi kita 5 sama 1. Iya. Jer. alif. Alif lam. Peraturan. Iya. Lam. Ya kan? Alif lam. Terus ada lagi Lam. riya. Jer. Kita ulangin ya. Nah, pertama ada alif lam di awal, Pak. Kayak kata Al-Fatihah itu isim. Kenapa? Karena diawali oleh alif lam. Kemudian kedua, diakhiri oleh ta marbuto. Ta marbuto di akhir. Karena nggak ada ta marbuto di awal. Kalau antum cek di aturan Anda nggak ta marbuto di awal, nggak ada. Nggak ada. Kalau marbuto itu tempatnya di akhir. So, di aturan dari Al-Fatihah sampai Anas kalau ada yang nemuin ta marbuto di awal, tak kasih hadiah sama Anda. Kasih hadiah. Karena nggak ada ta marbuto pasti di akhir. Kemudian yang ketiga ada alam ya. Alam itu nama orang, nama orang. Kemudian yang keempat apalagi tuh? Selain alam, apalagi Pak? Jer. 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 Terdapat huruf jer di depan, di awal. Huruf jar di depan. Kemudian apalagi? Yang kelima, tanwin, masya Allah. Tanwin di akhir ya, karena nggak mungkin tanwin di awal. Tanwin juga sama, tanwin itu pasti di akhir Pak, nggak ada tanwin di awal. So, antum cek ada nggak tanwin di awal, nggak ada, pasti di akhir. Kemudian yang keenam, apalagi? Ayo, kasro di akhir. Nah ini kasro di akhir. Walaupun saya boleh kasih di awal ada, tapi kalau ciri isim harus di akhir. Nah ini tadi ada alif lamnya di awal, ada tamar butonya di akhir, ada alamnya dia termasuk nama orang Muhammad, Ibrahim, nama orang itu mau orang Indonesia, orang Cina, orang Jepang, semuanya pasti isim. Kemudian huruf jer di depan, tanwin di belakang, kasro di belakang nih. Kalau beberapa abad nih nggak diulang-ulang lagi nih. Kepala ini Tanwin di belakang, kasro di belakang,
Nama buku di belakang. belakang. Iya, Yang lainnya di depan. di depan semua. Alif lam sama J ya. Iya, karena nggak mungkin nih yang nggak mungkin di belakang, yang nggak mungkin di depan. Tamar buto nggak ada. Anda nggak antum temuin di Al-Quran tamar buto di awal nggak ada. Oh, nama orang bebas. Oh, nama orang bebas. Mau di depan, mau di tengah pasti. Pokoknya nama orang lengkap karena nama orang kan berarti lengkap. Nah sama tanwin nggak mungkin di depan. Nggak ada tanwin bacaan itu di depan nggak ada. Ini pasti di akhir. Ini nanti kecuali ini sama ini, yang lainnya berarti di depan semua. Jadi tamar buto sama tanwin saja yang di belakang, yang lainnya ada di depan semua. Kasro di belakang. Iya kasro di belakang. Kasro di belakang benar. Ini di belakang. Ada. Kalau kasro di depan ada Pak. Nah ini berarti yang di depan, yang ini yang di belakang ya. Yang ini yang di belakang, ini yang di depan. Nah gitu ya. Alam sih di depan belakang kan? Alam ada depan belakang, jadi ini X plus. Nah, ya. Yang plus itu di belakang, yang X itu di depan. Paham Pak? Nah sekarang kata kerja. Ada ciri-cirinya Pak? Kerja itu ada. Itu ada. Nah, kon, benar, satu kon, bagus. Satu kon. Qad aflaha man tazakka. Iya, qad aflaha. Ya Allah. Nomor 2 apa? Ayo. Sin. Ada huruf sa di depan. Sa, sin. 3. Apa lagi? Ada tak marbuto, ada tak sukun di belakang. Tak taknis. Nah, itu tak sukun di belakang. Kemudian apa lagi yang keempat? Ada lagi nggak? Ada saufa. Saufa di depan. Saufa di depan. Saufa ta'lamun, nah gitu. Kemudian yang kelima ada lam. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini di depan, ini di depan, ini di depan, ini di depan, ini di belakang. Nah, tapi sebenarnya yang paling gampang, ciri fiil ini tidak mutlak Pak. Artinya ada fiil yang nggak ada ciri-ciri ininya. Ada fiil yang nggak ada ciri-ciri ininya. Makanya kalau ciri-ciri fiil itu gampangnya, ketika tidak ada ciri-ciri isim, itu pasti fiil atau huruf. Gampangnya gitu kan, anak-anak bilang dulu. Kalau kita hafal ciri-ciri isim, pasti kita bisa menentukan itu fiil atau isim. Ini sudah dikuasai. Isimnya. Nambahin isinya aja. Berarti Iya. kalau isinya berarti fiil. Itu iya. Bisa orang. Kalau nggak ada ciri-ciri isim antara fiil dengan huruf. Tapi kalau huruf itu nggak mungkin lebih dari 3 kata. Contoh misalnya, contoh huruf apa? Misalnya V. V ada berapa nih hurufnya nih? 2 apa? Fa. Nah ya, udah. Kalau ada 3 berarti itu fiil. Ya. Gitu. Min ada berapa hurufnya min? 2 apa? Mim dengan nun. Udah. Kalau lebih dari 3 berarti dia fiil. Contoh misalnya kata fiil nih. Contohnya apa? Nanas. Minana. Coba yang misalnya kata ini dahaba. Nah ini ditulis dulu nih. Ini apa yo? Isim fiil atau huruf? Nah ini dahaba. Kenapa? Karena nggak ada ciri-ciri isim kan? Nggak ada tamar butonya, nggak ada huruf jarnya, nggak ada. Nah ini udah. Dan dia lebih dari 2 huruf, ada 3, 1, 2, 3. Apa? Iya. Jadi itu Pak, itu yang harus antum ketahui. Gimana? Mau nambah atau cukup? Cukup mengingat aja dulu. Cukup mengingat. Masuk itu. Itu sudah masuk. Nah, antum nih kalau belajar nahu nih Pak, kalau antum belajar nahu, orang-orang yang belajar tajwid itu nanti bisa susul. Kalau antum minta nahunya nih susul.
Nanti antum belajar tajwidnya pakai kitab Arab, jadi lebih paham. Jadi anak tuh dulu belajar tajwid itu sama Syekh itu dengan kitab beliau, pakai kitab Arab, tulisan dengan bahasa Arab. Walaupun anak dulu tidak pernah belajar tajwid secara khusus kan, tapi ketika di Libya, baru di Libya anak belajar tajwid sama Syekh langsung dipraktekkan, langsung ditahu materi-materi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pemirsa, ya memang ujian ketika pada Ramadan ini memang berat ya, karena kita terkadang terlalu sibuk dengan liburan ya, Insya Allah liburan kayak rekreasi kemana, silaturahmi. Makanya itu tadi ada pepatah ulama yang bilang kalau ya man ya'rif Rabbahu fi syahri Ramadan bahwa abdur Ramadan. Jadi hamba Ramadan itu hanya tahu Rabbnya di bulan Ramadan saja. Jadi kalau selain bulan Ramadan dia nggak kenal Rabbnya, dia nggak kenal Allah. Artinya itu kan tadi ibadahnya cuma di bulan Ramadan aja sih. Dia baca Quran hanya di bulan Ramadan, dia qiyamul lail hanya di Ramadan, dia puasa hanya di bulan Ramadan aja. Jadi seolah-olah dia itu kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Tapi yang namanya hamba Allah yang sejati itu dia mengenal Allah di setiap waktunya. Mau Ramadan, mau Syawal, mau Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan kegiatan Ramadan kita, mungkin yang biasa setelah sholat subuh ngaji, kemudian setelah sholat maghrib ngaji, ini harus kita rutinkan nih agenda-agenda Ramadan ini. Ya, seperti puasa juga kan kita bisa Pak, minimalnya puasa Senin Kamis lah, ini untuk menjaga momen-momen Ramadan, momen-momen Ramadan supaya masih ada, kita masih bisa sahur ya. Betul, itu mungkin yang paling. Jadi Ramadan itu bukan untuk dikenang, Bapak. Kata ulama, Ramadan itu bukan kenangan, tapi dia itu pelajaran untuk mengapai 11 bulan setelahnya. Itu dari anak, sekarang kembali kepada Pak Haji Tasino. Oke, baik. Itu tadi ya, kita sudah ngaji. Masya Allah, ternyata yang selama ini ngaji itu lupa semua. Ya karena kaget ya, mungkin, tapi nggak apa-apa karena ini harus diulang-ulang nanti sampai akhirnya masuk ke alam bawah sadar ya. Kalau sudah masuk ke alam bawah sadar nanti kayak apa tadi, fiil, isim, huruf itu nanti sudah melekat ya. Kita diupayakan untuk berulang-ulang, mengulang terus ya. Yang paling penting jangan bosan. Kalau udah bosan ini bahaya. Oke ya, ini mudah-mudahan kita jadi hamba yang sejati ya, selalu menunaikan Ramadan di setiap saat, selalu mengenal Allah kapan, di mana tempatnya, kita selalu dibimbing. Insya Allah itu dari saya. Terima kasih. Untuk malam ini kita tutup ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Caca Copan Kambing Channel. Like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk selalu update dari kegiatan kami di Cocaca. Terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillah.